Ya, dialog kita kembali lanjutkan ya, Cakri ya. Kita ke Mbak Prita. Mbak Prita, kalau tadi Mbak Ivi begitu ya sudah tahu waktu-waktunya, lalu kemudian uangnya sudah ini saya alokasikan untuk nanti menggempur musim-musim, menyerang musim-musim diskon. Itu seperti itu bagus atau mungkin ada trik-trik lainnya nih untuk menyikapi jadi diskon? Gini, kalau misalnya kita menghadapi diskon, itu kita mesti mengenal gaya belanja kita. Jadi dalam mengelola keuangan untuk berbelanja, yang berbelanja lifestyle, itu kita harus kenal gaya belanja. Kayak Mbak Ivi bilang, oke, saya sekeluarga sanggup untuk menahan diri menunggu musim diskon. Puasa. Artinya ini kalau gaya belanja itu gaya belanja yoyo. Jadi kadang-kadang nanti sedikit, nanti tiba-tiba tapi pembelanjaannya banyak gitu ya. Akibatnya apa? Kalau dia tidak membuat satu rekening khusus, maka akan susah karena nanti pada saat musim diskon akhirnya tidak punya dana untuk bisa dihambur-hamburkan, betul kan? Iya. Nah, tapi ada juga orang yang memang dia gaya belanjanya itu impulsif. Jadi setiap dia datang ke toko atau datang ke mall, harus ada pulang tentengan, harus bawa tentengan. Tidak peduli seperti itu? Enggak. Saya paling anti bawa tentengan. Nah, tentengannya itu tidak peduli apakah barang dia butuhkan atau dia inginkan, dia tidak peduli harganya berapa, yang penting bawa. Nah, yang seperti ini tidak bisa menunggu diskon. Karena memang secara psikologis itulah cara dia mengekspresikan keinginan berbelanjanya. Yang seperti ini harus seperti apa mengatur uangnya kalau untuk yang si impulsif tadi, yang istilahnya Miss Jinjing tadi ya. Nah, kalau ini dia memang setiap bulan harus punya uang untuk disisihkan dari penghasilannya. Nah, kemudian memang dia harus disiplin, tidak boleh menggunakan kartu kredit. Kenapa? Karena yang model seperti ini kalau dibiarkan dengan kartu kredit pasti akan menumpuk itu utang kartu kreditnya. Tapi terkadang hal yang Miss Jinjing ini kan seringkali memang di luar rencana. Setiap ke mall harus pulang bawa jinjingan. Nah, yang seperti itu apakah tetap harus menyisihkan, sadar tidak sadar dia harus menyisihkan pendapatannya atau seperti apa? Nah, menyisihkan ini maksudnya untuk dibelanjakan. Jadi setiap bulan itu misalnya penghasilan kita anggap 100%, maka 10%-nya itu memang langsung dipisah untuk dia boleh belanja. Jadi setiap dia pergi ke pusat perbelanjaan atau ke toko, silahkan aja belanja, tapi bayarnya either tunai atau dengan kartu debit. Oke, kita ke Mbak Ivi nih. Mbak Ivi sendiri bagaimana nih mengelola keuangan menghadapi diskon? Memang seperti itukah, punya rekening sendiri atau justru memanfaatkan kartu kredit atau apa? Saya karena kebetulan Prita ini adalah perencana keuangan saya, sudah memasuki tahun kedua ya, gitu. Memang masih baru, tapi saya cukup happy, dan Prita itu terus terang saja memang sudah lihat dari gaya belanja saya bahwa saya tuh yoyo. Jadi saya tuh modelannya yang kadang-kadang nggak belanja gitu, pokoknya kayaknya tuh hemat banget, tapi begitu belanja deng gitu. Terus kita terkaget-kaget. Nah, saya tuh tipikal yang yoyo. Nah, tadi kalau mendengarkan atau menyimak dari perkataannya Prita, tipe yoyo ini harus punya rekening sendiri. Dan itu yang saya lakukan. Jadi sekarang ini saya punya rekening belanja sendiri. Gitu. Rekening belanja sendiri itu ya berarti ya itu yang saya pakai. Jadi ya ada jatahnya segitu ya gitu. Dan saya memang bukan pengguna kartu kredit banget gitu. Jadi tapi saya masih mempergunakan kartu kredit, tapi terus terang bukan yang utama gitu. Jadi saya aman deh sama kartu kredit. Saya nggak punya tagihan-tagihan yang membengkak dan sebagainya. Tapi karena memang disiplin untuk punya satu rekening khusus buat belanja. Jadi sebaiknya jangan gunakan kartu kredit untuk diskon juga ya. Kalau misalnya dia tidak punya rekening belanja khusus seperti Mbak Ivi. Kalau sudah punya seperti Mbak Ivi, itu sebetulnya mau pakai kartu kredit, bayar pakai debit atau bayar tunai tidak ada masalah. Kenapa? Karena pada saat dia gesek kartu kredit, tagihannya datang, uangnya sudah ready, ada di rekeningnya. Selain mengenal diri sendiri, kita juga harus mengenal teknik-teknik bagaimana kemudian si produsen atau si penjual itu memainkan harga. Itu bagaimana tuh untuk mengenali hal tersebut? Jadi kita mesti mempelajari ada beberapa tipe diskon tadi. Kalau yang paling standar itu kan misalnya diskon 50% terhadap harga, itu semua orang mudah menghitungnya. Nah, kemudian ada lagi sekarang satu teknik baru, misalnya gini, diskon 30% plus 10% apabila menggunakan misalnya kartu kredit tertentu dan lain-lain. Nah, ini harus dipahami bahwa ini bukan 30 plus 10. Tetapi ini adalah 30% dari harga pembelian, lalu setelah didiskon tadi, didiskon lagi 10%. Apalagi ada yang cashback segala macam gitu ya? Sama, itu persis seperti itu. Jadi itu teknik yang pertama. Teknik yang kedua misalnya cashback. Cashbacknya ini juga belum tentu instan. Jadi misalnya dengan pembelian kartu kredit, cashbacknya itu baru didapatkan mungkin setelah berapa bulan gitu
gitu kan. Jadi ini juga harus dipahami. Nah, yang ketiga itu biasanya tekniknya yang buy one get one free atau buy two get one free. Nah, ini harus dilihat apakah kalau memang kita membutuhkan barangnya atau memang kita sudah tahu kita inginnya itu seperti tadi Mbak Ivi, then go ahead, silahkan beli. Tapi kalau dipaksakan, misalnya saya sebenarnya cuma mau yang ini sih, tapi akibat saya mesti pengen dapetin si model diskon ini, saya terpaksa beli yang kedua dan ketiga. Nah, kalau yang ini mungkin bisa dipikir-pikir ulang. Gitu. Nah, Mbak Ivi sendiri pernah mengalami menyesal karena membeli barang yang didiskon, baik dari segi harga maupun dari segi kualitas barang nggak? Enggak. Enggak, karena enggak. Saya tuh tidak pernah menyesal membeli apapun barang yang saya beli. Kenapa? Karena mental saya gini nih ya, mentalnya. Mentalnya tuh gini. Kalau kita beli sesuatu gitu, ternyata kita nggak suka, buat saya tuh masih banyak hal yang kita bisa lakukan dengan barang tersebut. Misalnya kita bisa kasih orang gitu, dan Prita tahu persis bahwa saya tuh orangnya seneng ngasih gitu. Jadi, waduh abis ini langsung. Oh ya, di luar sana saya lihat beberapa tas sudah disiapkan oleh Mbak Ivi. Sayangnya baju perempuan semua ya. Dan bisa dijual lagi mungkin. Jadi kayak misalnya parfum ya, kita perhatikan kalau parfum itu sering banget diskon gede-gedean kan, 50%, apalah, dan saya sering beli parfum gitu. Terus udah gitu, begitu saya ke rumah terus saya gini, ya ternyata gue masih punya nih gitu. Terus saya punya, ya udah nggak apa-apa, saya kasih aja gitu. Yang udah saya beli itu saya kasih ke siapa? Kalau misalnya sahabat saya ulang tahun saya kasih, atau kalau misalnya ada keluarga kita yang ulang tahun atau apapun gitu kita kasih. Terus misalnya keponakan misalnya dia berprestasi sesuatu ya kita kasih gitu. Jadi buat saya, buat apa menyesali yang sudah kita beli. Terus dan saya juga gini, misalnya beli, dan kalau misalnya ada orang yang pengen beli lagi, udah beli aja. Tapi kalau misalnya nggak bisa kejual ya udah kasih aja gitu. Berarti, jadi mentalnya emang jadi gampang aja gitu. Besok-besok kita undang lagi Mbak Ivi ya. Senang belanja tapi juga generous ya. Iya, nanti bawa-bawa jinjingan buat kita. Tapi sebelum kita ngomongin jinjingan dan juga diskon, selanjutnya kita akan break sebentar, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Lunch Talk akan kembali untuk Anda.